kita akan mengenal binatang yang hidup di udara. Wah, pasti anak-anak sudah tahu ya, apa saja contoh binatang yang hidup di udara. Kenapa ya binatang ini disebut sebagai binatang yang hidup di udara? Ya karena binatang ini banyak menghabiskan waktu di udara. Yuk kita lihat ya contoh binatang yang hidup di udara. 1. Ada burung, kupu-kupu, lebah, lalat, nyamuk, kelelawar, dan kepik. Anak-anak, ada yang tahu kenapa ya binatang itu bisa terbang? Ya, betul sekali. Karena mereka memiliki sayap pada tubuhnya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita akan mengenal binatang yang bisa terbang satu persatu. Yang pertama, kupu-kupu. In English, butterfly. Wah, anak-anak pasti sudah sering melihat binatang kupu-kupu ya. Kupu-kupu banyak loh jenisnya dan memiliki sayap yang indah-indah. Makanan kupu-kupu apa ya? Makanan kupu-kupu adalah madu. Madu itu terdapat pada bunga. Oleh sebab itu, kupu-kupu suka hinggap di bunga. Oh ya, anak-anak, kupu-kupu memiliki metamorfosis atau perkembangan yang sempurna. Yuk kita lihat metamorfosis kupu-kupu pada cerita berikut ini. Boban, tunggu. Boban senang sekali ya bermain bersama kupu-kupu. Iya, Za. Lihat ya, Za. Kupu-kupunya banyak dan berwarna-warni. Semuanya indah sekali. Iya benar, Adik. Ada apa, Adik? Sepertinya ada sesuatu di kepala Adik. Hah? Sebentar. Oh, ini ada ulat di kepala Adik. Apa? Ulat? Eda tolong. Adik, ulatnya sudah tidak ada. Adik suka dengan kupu-kupu, tapi takut dengan ulat. Padahal kan kupu-kupu asalnya dari ulat. Hah? Apa sih? Kupu-kupu berasal dari ulat? Iya, ulat itu bisa berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Adik nggak percaya? Yuk kita lihat penjelasan Prof yang satu ini. Hai teman-teman, kali ini Profesor akan menjelaskan tentang proses perubahan ulat menjadi kupu-kupu atau disebut juga metamorfosis. Yuk simak penjelasan Profesor. Pertama-tama, ibu kupu-kupu terbang mencari tempat untuk menaruh telur-telurnya. Ketika menemukan daun yang cocok, ibu kupu-kupu menyimpan telurnya di sebuah daun. Kemudian telur itu menetas dan keluarlah ulat. Setelah menetas, ulat ini sangat lapar sehingga dia makan banyak sekali. Dia makan dedaunan setiap hari hingga badannya menjadi besar dan terus membesar. Setelah dia cukup besar, dia akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong, si ulat perlahan berubah menjadi kupu-kupu. Setelah kurang lebih 15 hari, keluarlah kupu-kupu yang cantik dari kepompong yang tadi. Ulat pun sudah berubah menjadi kupu-kupu. Itu dia proses metamorfosis kupu-kupu. Dari telur, berubah menjadi ulat, lalu kepompong, dan lahirlah kupu-kupu. Ayo kita ingat sekali lagi. Teman-teman ikuti ya. Telur, egg. Telur, egg. Ulat, caterpillar. Ulat, caterpillar. Kepompong, pupa. Kepompong, pupa. Kupu-kupu, butterfly. Kupu-kupu, butterfly. Nah, itu dia Adik, proses berubahnya ulat menjadi kupu-kupu. Adik mengerti kan sekarang? Wah, iya Za, Adik ngerti sekarang. Bobon juga ngerti kan? Keren ya Za?
Jadi, sudah tidak takut dan geli lagi kan sama ulat? Tidak dong, Kak. Adi kan pemberani. Oke deh, Adi hebat. Adi kenapa lagi? Ada ulat di kaki Adi, geli. Adi. Nah, anak-anak, metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat, lalu kepompong, dan kupu-kupu dewasa. Oke anak-anak, untuk binatang yang kedua adalah kepik. In English, ladybug. Oke, wah anak-anak, apakah ada yang tahu binatang kepik? Nah, kepik adalah binatang yang berukuran kecil dan sayapnya berwarna merah. Meskipun berukuran sangat kecil, ternyata kepik bermanfaat. Kepik menguntungkan bagi petani karena kepik bisa memangsa hama kutu-kutuan seperti kutu putih yang menyebabkan kerusakan pada tanaman tomat, cabai, dan tanaman yang lain. Nah, itu tadi tentang kepik. Oke, binatang yang ketiga. Wow, ada binatang apa ini ya? Ya, betul sekali. Ini adalah binatang lebah. In English, bee. Lebah sangat bermanfaat loh, karena lebah ini bisa menghasilkan madu. Nah, anak-anak ada yang suka makan madu? Ya, madu ini tentunya sangat bermanfaat untuk kita, yaitu bisa menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap sehat. Nah, tapi anak-anak harus berhati-hati loh ketika bertemu dengan lebah, karena lebah ini memiliki sengat yang berbahaya bagi kita apabila sengatnya ini menyengat pada tubuh kita. Oke anak-anak, itu tadi binatang lebah. Nah, anak-anak, ada yang tahu ini binatang apa? Ya, betul. Ini adalah kelelawar. In English, bat. Binatang ini mungkin jarang anak-anak lihat karena kelelawar keluar mencari makan di malam hari ketika anak-anak sudah tidur tentunya. Ciri-ciri kelelawar berwarna hitam, suka hidup di gua dan di pohon yang rindang. Dan makanan kelelawar adalah buah-buahan. Ada yang aneh loh dari kelelawar. Apa coba? Yaitu pada saat tidur, posisi tubuhnya terbalik. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Anak-anak penasaran? Nah, coba lihat. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan materi tentang binatang yang hidup di udara atau binatang yang bisa terbang. Oke anak-anak penasaran? Kira-kira kegiatan minggu ini ada apa saja ya? Yuk kita saksikan bersama. Tujuan pembelajaran hari Senin adalah Oke anak-anak, untuk kegiatan hari Senin ada dua ya. Tugas yang pertama, anak-anak akan mengurutkan, kemudian menceritakan proses metamorfosis kupu-kupu. Yang kedua, tugasnya anak-anak akan membuat kreasi kupu-kupu dari kertas origami. Baik anak-anak, sekarang Mem Tari akan mengajak anak-anak untuk belajar tentang proses metamorfosis kupu-kupu atau perkembangbiakan kupu-kupu. Nah, alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu LK gambar kupu-kupu, buku gambar, lem, gunting, dan pensil.
berhasil. Bagaimana caranya? Pertama, kita akan menggunting gambar di LK ini. Nah, nih Mem Tari sudah gunting gambar yang tadi. Kemudian kita akan menempelkan di buku gambar ini. Dari pertama, urutannya apa ya? Perkembangbiakan kupu-kupu. Siapa masih ingat tadi? Oh betul, dari telur. Nah, kita beri lem dulu nih. Anak-anak kasih lemnya yang rata, yang rapi, jangan sampai tebal-tebal, nanti malah sobek. Kemudian kita tempel yang pertama di sini ya. Nah, setelah ada telur, kemudian telurnya berubah jadi apa ya? Siapa masih ingat tadi? Oh betul, kemudian dia akan menetas menjadi ulat. Wah, mengerikan ya, ulat bulu ini. Hati-hati, jangan dipegang, nanti gatal. Nah, kita juga sudah pernah ya belajar tentang ulat bulu. Kita tempel di sini. Nah, kemudian setelah menjadi ulat, terus jadi kupu-kupu ya? Oh tidak, Mem. Dia akan menjadi apa ya? Betul, akan menjadi kepompong dulu. Nah, ini kepompongnya sudah menggantung di dahannya, di ranting pohon ini. Nah, kita beri lem rapi-rapi. Kemudian kita tempel di sini. Ya. Nah, ini sudah ada ulat, sudah ada telur, ulat, kepompong. Setelah menjadi kepompong baru berubah menjadi, betul, jadi kupu-kupu yang cantik. Nah, ini kupunya cantik sekali, warnanya biru dan kuning, ada hitamnya juga ya. Wah, kupu-kupunya cantik, cantik sekali. Oke, nah kemudian setelah anak-anak menempel, di bawahnya ditulisin angka. Tadi nomor 1 apa ya? Betul, nomor 1 telur, kita tulis angka 1. Kemudian di ulat kita tulis angka 2. Kepompongnya 3 dan kupu-kupunya 4. Begitu ya anak-anak? Tadi anak-anak sudah menggunting gambar metamorfosis kupu-kupu, kemudian menempel dan menulis urutan angkanya. Sekarang anak-anak akan menceritakan metamorfosis kupu-kupu. Nah, Mem Tari akan memberi contoh dengan cara bernyanyi. Nah, ini. Dari telur menjadi ulat bulu, dari kepompong menjadi bentuk baru, lalu muncul sayap yang lucu-lucu. Itulah dia, namanya kupu-kupu. Itu Mem Tari bercerita tentang proses metamorfosis kupu-kupu melalui lagu. Satu lagi, Mem Tari akan memberi contoh bercerita tentang proses metamorfosis kupu-kupu dengan bahasa anak-anak. Nah, ini seperti ini contohnya ya. Pertama kali ada telur yang di daun. Kemudian telur itu menetas menjadi ulat bulu. Dia makan daun. Setelah dewasa, dia akan berubah menjadi kepompong. Dan kemudian dia berubah lagi menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Nah, nanti anak-anak berceritanya boleh menggunakan lagu, boleh juga bercerita dengan bahasa anak-anak. Nah, selamat mencoba. Tujuan pembelajaran hari Selasa adalah tugas hari Selasa ada 3. Yang pertama, anak-anak menulis 3 benda yang berwarna merah di buku kotak-kotak. Kemudian yang kedua, anak-anak menggambar kepik sesuai angka yang sudah ditentukan. Dan yang ketiga
komputer. Oke anak-anak, tugas hari Selasa, anak-anak diminta untuk menulis 3 nama benda yang ada di rumah yang warnanya merah. Nah, anak-anak ingat kita sudah belajar tentang binatang apa ya? Lihat di sini. Oh, pintar. Binatang kepik namanya. Nah, perhatikan. Warna sayap pada kepik warnanya apa ya anak-anak? Good, merah. In English, red. Oke, good. Nah, tugas anak-anak silahkan mencari 3 nama benda yang ada di rumah anak-anak. Benda apapun. Contoh nih, di rumah Mem Sisil yang warnanya merah ada apa ya? Oh, ada tas. Tas Mem Sisil warnanya merah. Apalagi ya? Yang kedua, oh, kursi Mem Sisil warnanya juga merah. Ada apa lagi ya? Oh, di rumah Mem Sisil ada buah apel yang warnanya merah. Berarti 3 benda yang ada di rumah Mem Sisil apa saja tadi? Tas, kursi, dan apel. Nah, nanti kalau sudah anak-anak menyebutkan, anak-anak silahkan menuliskan nama 3 benda tadi di dalam buku kotak-kotak. Bagaimana caranya? Yuk, perhatikan. Oke, caranya perhatikan setelah anak-anak menyiapkan buku kotak-kotaknya, seperti biasa kita buat garis tepi dulu ya nak ya. Kita beri jarak 3 kotak. 1, 2, 3. Oke. Ambil penggaris, letakkan. Yuk, buat garis tepi pelan-pelan ya. Nah, oke. Sudah selesai membuat garis tepi, kita akan menuliskan 3 nama benda tadi yang warnanya merah yang ada di rumah anak-anak. Misalnya Mem Sisil ya. Nomor 1. Ada tas tadi Mem Sisil. Tas itu tulisannya bagaimana ya? T. Garis tegak. Tidur. Tegak. Tidur, maaf. Oke. Kemudian beri jarak 1 kotak. Huruf A. Buka mulutnya. Kemudian ditutup. Oke. Langkah 1 kotak lagi buat huruf S. Ya. Tas. Nah, nanti boleh anak-anak sambil didampingi mama atau papa ya. Kemudian yang nomor 2 diberi jarak 1, 2, 3. Beri jarak 3 kotak nomor 2. Nah, Mem Sisil tadi ada apa? Kursi. Kemudian nanti satu lagi, 1, 2, 3. Ada satu lagi punya Mem Sisil, apel. Nah, begitu ditulis ya nak ya. Silahkan anak-anak mencoba sendiri, mencari 3 nama benda yang ada di rumah dan menuliskannya. Boleh didampingi oleh orang tua. Terima kasih, selamat mengerjakan. Oke anak-anak, kita akan membuat kreasi kupu-kupu. Nah, yang perlu disiapkan apa saja, Miss? Tentunya yang pertama LK ya, LK yang sudah di-print. Kemudian 2 kertas origami, warnanya bebas. Anak-anak silakan memilih warnanya yang ada ya. Kemudian gelas. Nah, karena kita akan menjiplak lingkaran pada bagian bawah gelas. Kemudian selanjutnya adalah gunting, pensil, lem, dan tentunya krayon. Oke. Nah, langkah yang pertama, kita akan mewarnai terlebih dahulu bunga dan juga badan serta kepala kupu-kupunya. Yuk kita warnai, anak-anak hebat juga bisa gradasi warna ya. Bunganya Miss Putri mau warna merah. Merah tua dicampur dengan orange tua. Yuk kita gradasi dulu, warnain warna merahnya dulu. Nah, nanti setelah itu baru warna orange-nya biar cantik. Oke anak-anak, nih Miss Putri sudah selesai mewarnainya. Nah sekarang kita akan melanjutkan, akan membuat lingkaran dulu. Kita akan menjiplak lingkaran pada kertas origami. Ini kita singkirkan dulu ya. Oke, kita akan menjiplak bentuk lingkaran. Ambil gelasnya. Nah kita gunakan bagian bawah gelas ya.
Loh, kertasnya pertama-tama kita lipat dulu ya nak ya. Hampir saja Miss Putri lupa. Nah, jadi kertas lipatnya dari ujung kanan kita lipat, kita temukan dengan ujung bagian bawah sebelah kiri. Nah, membentuk segitiga. Oke, baru setelah itu kita jiplak lingkaran. Anak-anak pegang pensilnya. Kita angkat, tarara. Seperti ini lakukan hal yang sama pada kertas origami selanjutnya, kertas origami yang satunya, dan kita gunting. Oke anak-anak, dari 2 kertas origami tadi kita sudah bisa membuat 4 lingkaran. 2 berwarna biru dan 2 berwarna kuning, nanti anak-anak bebas memilihnya. Kemudian kita akan melipat lingkarannya, kita lipat menjadi 2. Oke, seperti ini ya, lakukan pada kertas origami yang lainnya. Oke anak-anak, sudah semua dilipat. Nah, sekarang Miss Putri akan mencontohkan membuat sayapnya ya. Nih, kertas origami yang pertama, yang warna biru kita temukan dengan yang warna kuning. Caranya, nih, kita buka dulu yang biru, kemudian kita masukkan yang kuning pada bagian dalamnya. Nah, jadinya seperti ini ya anak-anak ya. Nah, biar tidak lepas kita beri lem. Nih, kita beri lem pada bagian dalamnya, yang bagian belakangnya juga. Oke, seperti ini ya. Nah, nanti kita akan tempelkan di bagian sini. Oke, kita coba yang satu lagi yuk, biar anak-anak makin pintar. Nah, yang birunya di bagian atas, kemudian yang kuning kita masukkan dari dalam. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita lem juga. Oke, sayapnya sudah selesai. Nih ya, seperti ini. Sekarang kita akan tempelkan pada badan kupu-kupunya. Kita beri pada bagian bawah, kemudian kita tempelkan. Hop, satunya juga. Kita beri lem, kita tempelkan. Hop, nah, kreasi kupu-kupu sudah selesai dibuat. Anak-anak selamat berkreasi ya, semangat. Tujuan pembelajaran hari Rabu adalah Oke anak-anak, untuk tugas hari Rabu, anak-anak akan yang pertama memasangkan gambar dengan tulisan yang tepat. Gambar binatang yang hidup di udara. Nah, kemudian nanti anak-anak pasangkan dengan tulisannya, jangan lupa ditebalkan terlebih dahulu ya tulisannya. Kemudian yang kedua, anak-anak akan menggambar lebah di buku gambar. Oke anak-anak, yuk kita lihat tugasnya. baik anak-anak, coba perhatikan. Mentari punya gambar binatang apa saja ya? Yuk kita lihat satu persatu. Ini yang nomor 1 adalah gambar kupu-kupu. Kemudian di bawahnya ada gambar apa ini? Oh ya, gambar kepik. Dan yang ketiga, lebah. Yang keempat, siapa tahu ini apa ya? Oh betul, ini adalah burung hantu. Dan yang kelima adalah kelelawar. Oke, pintar semua menyebutkan gambar binatang. Nah, di sebelah kanan ini ada tulisan. Tulisannya masih berbentuk titik-titik-titik. Nanti anak-anak menebalkan dulu tulisannya. Kalau sudah ditebalkan semuanya, nanti dihubungkan dengan gambarnya. Sekarang Mentari akan memberi contoh satu. Ini yang paling atas ya. Garis tegak huruf L, betul. Kemudian yang kedua ini garis tidur, garis lengkung E. Garis tegak ada perutnya B. Kemudian garis lengkung ada garis tegaknya A. Dan yang terakhir ini garis tegak, kemudian garis lengkung ke bawah.
L-E-B-A-H. Lebah. Mana tadi yang gambar lebah? Oke, kita hubungkan gambar lebah ke tulisannya. Nah, nanti anak-anak tebalkan semua, kemudian hubungkan dengan gambar binatangnya. Semua pasti bisa. Oke, selamat mencoba. Oke anak-anak, kita akan menggambar lebah. Nah, apa saja yang perlu disiapkan? Siapkan terlebih dahulu buku untuk menggambar, pensil, penghapus, dan juga ini gelas. Kita akan menjiplak bentuk lingkarannya pada bagian bawah gelas, serta krayon. Oke, langkah yang pertama kita akan membuat kepala lebah terlebih dahulu. Nah, lingkarannya kita letakkan di buku gambar. Oke, kemudian kita akan jiplak ya di bagian tengah ya nak ya buku gambarnya. Kemudian kita jiplak bentuk lingkaran pelan-pelan. Seperti ini. Sudah selesai. Oke, sekarang kita akan membuat badan lebahnya. Kita buat dulu garis lengkung ke atas. Oke, garis lengkung ke bawah. Sip. Oke, kita temukan. Oke, badannya sudah jadi. Sekarang kita akan buat bagian tubuh lebah yang digunakan untuk menyengat. Nah, kita buat segitiga ya nak ya, tapi segitiganya tidur. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat sayap lebahnya dulu. Nah, kita akan membuat 2 sayap lebahnya. Yuk, kita buat garis lengkung. Hop. Satunya lagi. Lengkung. Hop. Nah, oke, sekarang kita akan membuat antena pada lebahnya. Yuk, kita buat garis lengkung ke kanan, kasih lingkaran kecil di atasnya. Lengkung ke kiri, kasih lingkaran kecil di atasnya. Sekarang kita buat matanya juga ya. Lingkaran, kemudian kita warnain bulat. Satunya juga bulat. Sekarang kasih senyum pada lebahnya. Wah, lebahnya sudah selesai dibuat. Ada yang belum. Nah, kalau badan lebah itu ada loreng-lorengnya nak. Nah, kita buat lengkung, dan lengkung. Nah, sudah jadi lebah kita. Kita akan menulis kata lebah di bagian bawah. Yuk, kita buat dulu huruf L. Berarti L garis tegak dan E garis tidur, lengkung ke bawah. Dah, bah. Bah itu berarti huruf apa saja? B, A, dan H. Kita buat dulu huruf B garis tegak, kasih perut di depannya. A, kita buat dulu garis lengkung, tutup, dan H garis tegak, garis lengkung. Oke, nah kalau sudah selesai, waktunya anak-anak mewarnai ya. Oke, sedikit lagi Miss Putri selesai mewarnai lebahnya. Nah, sudah selesai warna lebahnya. Nanti anak-anak silahkan mewarnai ya. Bisa? Pasti bisa. Selamat warnai dan menggambar. Tujuan pembelajaran hari Jumat adalah untuk tugas hari Jumat ada 2 ya anak-anak. Yang pertama, anak-anak menulis kalimat ini lebah dan ini kepik di buku kotak-kotak. Kemudian tugas yang kedua, anak-anak mengerjakan LK. LK membedakan benda yang ukurannya panjang dan ukurannya pendek dengan cara memberi warna. Oke? Selamat mengerjakan. Oke, untuk tugas hari Jumat, anak-anak belajar menulis nama binatang, kepik, dan lebah. Nah, bagaimana caranya? Ya, ambil buku kotak-kotak menulisnya ya. Kemudian seperti biasa dibuat garis tepi dulu. 1, 2, 3.
kita buat garis tepi. Ya. Nah, nanti boleh minta bantuan Mama untuk memberi contoh tulisan di atasnya, baru anak-anak menuliskan di bawahnya ya nak. Yang pertama, huruf apa ini? I. Nah, kemudian N. I. Ini diberi jarak 3 kotak nak. 1, 2, 3. Huruf K. Good. Beri jarak kosongi 1 kotak. E. Kosongi 1 kotak lagi. P. Kosongi 1 kotak. I. Kemudian K. Apa bacanya? Ini kepi. Nah, nanti anak-anak menuliskan di bawahnya ya. Beri jarak 3 kotak sayang. 1, 2, 3. Kita buat nomor 1. Ikuti ya tulisan yang sudah dituliskan Mama ya. Ini kepi. Nah, nanti satu lagi, nomor 2 diberi jarak 3 kotak. 1, 2, 3, nomor 2. Nah, anak-anak nanti tulis lagi, oke? Kemudian minta tolong Mama lagi untuk di bawahnya menuliskan lagi I, N, I. Ini huruf apa? L, E, B, A, H. Ini lebah. Nah, nanti anak-anak menulis juga sama nomor 1 dan nomor 2. Oke. Cukup menuliskan 2 kali ya nak ya. Ini kepi. Ini lebah. Oke. Bisa anak-anak? Ditulis yang rapi ya. Selamat mengerjakan. Oke anak-anak, untuk tugas hari Jumat, Mem akan mengajak anak-anak belajar membedakan benda yang ukurannya panjang dan pendek dengan cara, dibaca nih di atas ini, memberi warna merah untuk gambar benda yang ukurannya panjang dan memberi warna hijau dengan benda yang ukurannya pendek. Nah, anak-anak harus memperhatikan gambar dan perintahnya. Nah, contoh nomor 1. Leher jerapah dan leher harimau. Coba perhatikan lehernya. Leher jerapah dengan leher harimau. Mana yang lebih panjang? Oh, yang panjang leher jerapah. Berarti yang panjang kita warnai dengan krayon warna merah. Oke, diwarnai kotaknya ya. Rapi-rapi. Jangan keluar garis. Oke. Nah, kemudian yang pendek diberi warna hijau. Good. Kita beri warna hijau. Untuk yang pertama, kotak pertama Mem Sisil sudah selesai. Nah, yang kedua coba kita baca sama-sama ya. Badan, ini badannya, badan ular dan badan ulat. Mana yang panjang, mana yang pendek. Yang ketiga, ekor. Nah, yang kita amati ekornya. Ekor monyet dan ekor kelinci. Mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek. Yang terakhir, sayap. Nah, ini sayapnya. Sayap kupu-kupu dan sayap kelelawar. Mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek. Silahkan diwarnai dengan ketentuan tadi. Merah untuk yang panjang, hijau untuk yang pendek. Jelas anak-anak? Selamat mengerjakan. Baik anak-anak TKA dan TKB, kita sudah belajar 1 minggu ini tentang binatang yang dapat terbang. Ayo, ada apa saja tadi? Siapa masih ingat? Betul, ada kupu-kupu, ada kepi,
mengajak anak-anak bersama untuk belajar nilai celebration. Wah, apa itu nilai celebrationnya? Nah, anak-anak belajar tentang binatang, kita mengajak anak-anak semua untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menciptakan berbagai macam binatang. Nah, tugas anak-anak menyayangi binatang tentunya. Oke anak-anak, wah tadi sudah dijelaskan juga ya tugas kita selama 1 minggu ini. Nah, anak-anak, tugas kita minggu ini ada 4 hari. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan hari Jumat. Untuk hari Kamis, anak-anak tidak ada kegiatan belajar, tetapi anak-anak wajib mengikuti misa secara online di rumah. Misa peringatan Santo Pelindung sekolah kita, yaitu Santo Carolus Borromeus. Ingat ya, jadi tidak belajar di rumah, tetapi ikut misanya. Oke? Baik anak-anak, kita sudah belajar 1 minggu ini. Untuk menutup pembelajaran kita akan berdoa bersama-sama. Kita siapkan hati kita dan sikap berdoa yang baik. Kita bernyanyi bersama-sama. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kulipat di depan dada. Kini ku mau berdoa. Mari anak-anak kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Miss, Mem, anak-anak sudah hebat dan keren ya 1 minggu ini. Bagaimana kalau kita berikan tepuk hebat dan keren? Yuk siap-siap. Anak-anak sudah siap? Tepuk hebat. Hebat-hebat. Keren-keren. Hebat, keren. Hebat-hebat, keren-keren. Hebat-hebat, keren-keren. Hebat. Oke anak-anak, coronanya sekarang memang sudah semakin menurun, semakin sedikit. Tetapi Miss dan Mem selalu mengingatkan anak-anak untuk tetap menjaga prokes dengan mengingat 5M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, sering mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas di luar rumah. Jadi, anak-anak kalau tidak terlalu penting, tetap di rumah saja.